Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Second Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 80635979 dan juga WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai portofolio Anda ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hendra Martono, founder dan CEO dari Arah Hunter. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sesi kedua, ISG ditutup di zona hijau Pak Hendra, tapi belum mampu menyentuh kembali ke level 5.000-an. Sempat tadi tertekan di 491,15. Bagaimana analisis Anda secara keseluruhan dari pembukaan sesi pertama tadi? Ya, kalau kita lihat dari segi pembukaan pertama tadi, langsung dia lompat pertama 20 poin, dan kemudian setelah itu mulai bergerak ke bawah, dan baru di sesi kedua kemudian baru naik. Tapi menurut saya ini sekarang masih jelas-jelas masih tertahan di area top box-nya di 4992 dan bottom box-nya di 4820. Jadi kalau misalnya selama masih bertahan di atasnya ini, jadi akan kemungkinan besar sih masih akan sideways. Iya. Baik, belum mampu menyentuh kembali ke level 5.000-an, Pak Hendra. Apa yang kita bisa cermati Pak dengan kemampuan pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah untuk perdagangan esok hari, terutama jangka pendek, masih ada peluang untuk ke level 5.000-an? Sebenarnya hari ini tinggal beberapa poin lagi untuk menyentuh ke level tersebut. Ya, jadi kalau saya lihatnya sih memang masih ada kemungkinan. Betulnya 5.000 ini ya selalu ketika, kan waktu itu kan pernah menjadi support. Ya. Jadi artinya kalau di bawah 5.000, support 5.000 menjadi supportnya. Nah, tapi sekarang jadi resisten. Nah, ini jadi sudah berapa kali dicoba, sudah sekitar 3 hari, itu dari terakhirnya kan top box-nya di 4992. Ini kan sudah berapa hari, sudah ketahan di daerah sana. Jadi sudah 3 hari. Jadi kalau misalnya sudah ketembus, dan kemudian setelah itu dia membentuk low-nya di atasnya 5.000, itu bagus. Tapi kalau selama dia masih belum menembus, maka saya sangat sarankan lebih baik Anda hanya dalam posisi yang untuk trading buy aja, atau tradingnya yang dalam jangka pendek saja. Oke, trading jangka pendek lebih direkomendasikan. Apakah ini juga bisa dikaitkan Pak Hendra dengan beberapa sentimen yang berkembang seperti listed company update kami hari ini dari farmasi Pak, ada Enough, kemudian juga KF ini sama-sama mendistribusikan untuk beberapa produk ini sebelum dari vaksin corona ini diluncurkan begitu. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan juga tidak Pak Hendra? Ya, kalau momentum seperti, apalagi yang seperti kayak Enough, KF, kemudian KLB, dan sebagainya, itu harus momentumnya nih karena berita ya. Iya. Jadi seperti tadi David juga sudah katakan juga sebelumnya di acara sebelumnya itu, kalau kita misalnya bicara Enough itu untuk pernya itu minus 1.000 lebih loh. Betul Pak. Minus 1.000 lebih itu minus plus saja, kalau dia, kalau pernya itu plus, misalnya plusnya 1.000, itu berarti Anda baru BEP itu 1.000 tahun. Kurang lebih kan begitu. Nah, kalau misalnya seperti kayak begini, maka nggak ada jalan lain, maka yang harus Anda lakukan adalah harus ada trading. Jadi, apalagi beritanya cuma sentimen. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, katakanlah, mohon maaf, misalnya ternyata gagal vaksinnya, atau misalnya, atau ternyata ada pesaing lagi yang lebih baru, dan pesaing lagi yang ternyata justru lebih bagus misalnya vaksinnya, itu kan berarti dengan kata lain itu kan sangat karena fundamentalnya nggak terlalu bagus, ya berarti artinya harganya juga bisa cepat jatuh. Satu saham yang naiknya fantastis, turunnya pasti drastis, itu pasti. Oke. Baik, tapi secara keseluruhan Pak Hendra, dengan beberapa kondisi saat ini, perkembangan dari vaksin, ini jangka panjang akan mempengaruhi kinerja mereka tidak Pak? Paling tidak di akhir 2020 secara full year. Kalau secara full year masih, kalau misalnya terutama untuk Enough ya, kalau KF itu walaupun dia masih plus, tapi itu sudah ratusan lebih PR-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari secara sampai nanti
hanya akhir tahun 2020, Ya. ya tentu saja secara fundamental masih nggak akan terlalu terpengaruh. Nah, nanti ketika dia 2021 dan ketika benar-benar penyalurannya yang kemudian sudah berjalan dengan bagus, nah itu mungkin bisa merubah Ya. fundamentalnya. Tapi kalau sementara ini saran saya tetap masih sama, trading. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk Pak Hendra di WhatsApp Yes. interaktif kami. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Inaf sudah ambil posisi di 3120, Pak Hendra. Jangka Ya. pendek, analisis Anda hari ini ditutup di 3140, menguat di 2,95%. Oke, kalau kita lihat INAF, sekarang kan hari ini kan dia menguat, tapi dia seperti kita lihat ini bahwa pixelnya masih kuning ya. Iya. Berarti memang sudah naik kelas. Jadi kalau menurut saya sih masih kemungkinan besar dia masih bisa bergerak antara R1-nya, resistance satunya 3370, kayak 3370 ini, dan kemudian supportnya dia adalah di 2920. Jadi karena ini range-nya besar, maka harus kita perhatikan banget Iya. bahwa ini Anda harus benar-benar trading. Karena ini kalau misalnya kita lihat pakai 15 menit aja sudah bisa trading loh. Betul. Banyak beberapa teman yang tadi itu pakai 5 menitan malahan sekarang. Iya. Ya. 3120 rekomendasi Anda sudah ambil posisi? 3120 kalau misalnya ini sekarang 3120 kita lihat aja high-nya. Kalau misalnya dia high-nya hari ini kan di 3270. Kalau dia tidak mampu menembus high-nya di 3270 sebaiknya Anda lepaskan saja. Baik, ada Inaf 3120 tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Pak Hendra, di luar dari farmasi, Pak Hendra, hari ini penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh sektor konsumer, ada produsen rokok HMSP, kemudian juga ada gudang garam. Hari ini penguatannya cukup signifikan, Pak, setelah mengalami tekanan yang cukup dalam beberapa pekan terakhir. Bagaimana analisis Anda untuk HMSP dan juga gudang garam? Nah, HMSP kebetulan juga saya rekomendasikan untuk spek buy ya. Tapi kan Anda perhatikan, ya tadi ini masih merah semua. Iya. Kalau masih merah semua, itu artinya secara momentum jangka menengah, jangka pendek, itu berarti sudah masih bearish. Nah, kemudian hari ini Anda lihat perhatikan dia pixel terakhirnya itu merah, yang paling bawah, itu adalah tren jangka pendeknya itu berarti masih bearish. Tapi tren jangka menengah maupun tren jangka pendeknya itu sudah bullish. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita lihat, maka ini boleh. Target pertamanya yang di area biru ini, yaitu saya sebut namanya lautan, di area 1525. Kalau tembus 1525, maka target selanjutnya adalah di R2-nya, seperti kelihatan di atas itu 1575, dan R3-nya adalah di 1625. Sangat simpel seperti itu. Stop loss-nya berapa? Kalau dia misalnya stop loss-nya, ini Anda perhatikan adalah bottom box-nya, 1385. Kalau kurang daripada 1385, Anda nggak usah tanya lagi kenapa bisa terjadi, langsung buang saja. Oke, 1385 dari sisi support yang bisa diperhatikan. Gudang garam, Pak Hendra? Ya, kalau gudang garam ini juga menarik juga. Hari ini juga sama juga. Ini jadi Anda bisa perhatikan, dia sama targetnya, jadi secara jangka panjang dia masih bearish, tapi secara jangka menengah sama jangka pendek, dia sudah mulai bullish. Nah, perhatikan bahwa dia sekarang sudah harga terakhirnya adalah di 41.5. Maka target pertamanya, dia harus melewati yang warna biru ini, 43415, anggap aja 43450 ya. Nah, kemudian resisten pertamanya itu adalah 43.000, resisten keduanya adalah 44.300, dan resisten ketiganya adalah 45.600. Nah, ini adalah sama juga dengan yang gudang garam dengan HMSP tadi, makanya Anda harus perhatikan adalah bottom box-nya, 39.700. Jadi bottom box itu yang berwarna coklat itu, jika bottom box-nya ketembus ke bawah, Anda harus selesaikan ini secara adat maupun kekeluargaan. Baik. Ya, oke, siap. Gudang garam dan HMSP, rekomendasi dari Bapak Hendra Martono, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita akan coba jawab pertanyaan lain yang masuk sambil menunggu partisipasi dari line telepon. Sampai sejauh ini kita akan coba sapa dari Medan, ada Ibu Lisa ini, Pak Hendra. Adaro, Pak, dari pertambangan batubara sudah ambil posisi di 1130, Pak Hendra. 1130? Ya. Oke, Adro. Sekarang posisi terakhirnya dia adalah di 1125? 1125. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari 1125 ini, maka kita perhatikan bahwa kalau 1125 ini, jadi ini tiga pixel merah ya. Kalau 3 pixel merah, kalau saya sarankan sih mendingan Anda harus out dulu. Apalagi kalau dia di bawahnya yang bottom box itu, yang Anda perhatikan di bottom box-nya adalah di 1110. Ini karena kalau menurut saya sih untuk yang saham-saham yang di pertambangan batubara ini menurut saya masih kurang begitu bagus ya. Menurut saya sih Anda kalau misalnya di bawah 1110 mendingan keluar dulu.
Oke, keluar dulu ketika tekanan yang terjadi ketika ambil posisi di 1130 ini belum terlalu dalam meminimalkan kerugian begitu Pak Hendra. Ya, betul. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Pak Bambang di Jawa Timur, Pak Hendra. Yes. Untuk UNTR Pak, hold di 23.000 bagaimana untuk jangka pendek dan jangka menengah Pak Hendra? UNTR? Ya, UNTR ini, jadi ini adalah sebenarnya salah satu saham yang bagus, tapi Anda perhatikan pada tanggal 22 Oktober, 22 September, ini sudah mengalami yang 3 piksel merah. Ya, ini artinya betulnya sudah harus jual. Nah, apalagi kemudian dia sudah mulai turun. Nah, sekarang dia bearish banget. Jadi artinya ketika pikselnya ada yang jangka menengah, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, semuanya merah semua. Nah, kalau misalnya dengan melihat seperti ini, maka saran saya, ini kalau misalnya Anda belinya di 23.000 ya. Iya. Kalau misalnya berarti kalau misalnya masih belum, kalau saran saya masih di bawah, kalau misalnya di bawah 22075, yaitu di 22075 ini, nah itu Anda harus misalnya harus out. Ya, ini kalau secara jangka pendek maupun menengah, ini masih bearish. Oke. Ya, jadi saya sarankan mendingan kalau misalnya di bawah, sekali lagi di 22075 Anda mendingan out. Oke, Pak Bambang di Jawa Timur, level support yang bisa perhatikan di 22.075 dan semoga bisa menjadi referensi ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba bahas lagi, ada Kevin dari Surabaya. Pak Hendra, untuk bull Pak di 328 hold saja atau cut loss? Ini lebih ke arah sampai dengan akhir tahun Pak Hendra untuk bull. Bull berapa? Sorry? Ambil posisi di 328 Pak Hendra? Oh, 328. Iya. Bull ini adalah salah satu yang dia kembali lagi sudah masuk ke dalam area yang seperti ini ya. Anda perhatikan, ketika dia turun kelas, itu ketika dia merah dan turun kelas, itu sebaiknya Anda out. Nah, sekarang dia dikasih kesempatan, sekarang dia ranging di antara top box-nya, yaitu adalah 316 dan bottom box-nya di 280. Jadi kalau misalnya dia pegangnya masih 328 dan sekarang sudah lebih dari 10%, karena saya mendingan out dulu. Oke, lebih di cut loss dulu saja begitu Pak Hendra. Untuk buyback kembali direkomendasikan di level berapa Pak? Kalau ingin tetap pegang sampai dengan akhir tahun? Kalau sekarang Anda misalnya, kalau misalnya mau buyback lagi, betulnya kalau Anda harus ketika keluar itu kan ketika keluarnya di sini, yaitu ketika dia harganya, ya paling enggak itu ketika harganya minimal lah, itu ketika harganya di 300-an, 294. Nah sekarang ini kan harganya, dia sudah di 296. Ini betulnya masih bisa sih kesempatan untuk keluar lagi, keluar dulu, karena sudah di kamera. Dan kemudian dia di area yang di 280-an, ini Anda boleh mulai buyback lagi. Baik, untuk Kevin di Surabaya. Pak Hendra menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.